Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Titan dan aku akan menceritakan sedikit pengalaman aku berada di bangsal kejiwaan. Jadi sebelum aku dirawat di sana, aku kan sempat kerja di Semarang ya, ikut saudara. Dan selama di sana tuh sebenarnya benar-benar aja teman-teman. Tapi kok di sana aku merasakan jiwaku nggak enak ya, kok kayaknya kesehatan mentalku terganggu dan sebagainya lah. Aku kontak berapa teman, aku kontak kakakku untuk berkonsultasi enaknya seperti apa, dan mereka memberikan suggestion advice yang lumayan sampai aku pengen ke psikiater pun mereka pun menyetujui, asal dan mereka support banget asalkan kesehatan jiwaku itu totally sembuh gitu. Dan setelah setelah berdiskusi dan juga memikirkan jangka panjangnya seperti apa, akhirnya aku memutuskan untuk balik ke Jogja. Dari Semarang ke Jogja aku langsung ke klinik untuk medical check up gitu kan. Dan juga memang itu aku BPJS ya teman-teman. Aku ke fasilitas kesehatan pertama, ke klinik dulu, ketemu dokter, dan aku ceritakan masalahku ke dokter tersebut di klinik tersebut. Dokter bilang, Mas, langsung aja ke psikiater karena permasalahannya lumayan berat katanya. Oke, terus habis itu aku dirujuklah ke rumah sakit kedua saat itu juga. Tapi ternyata pas situ aku kesorean dan ternyata klinik jiwa poli jiwanya poli jiwa di rumah sakit kedua atau fasilitas kedua kesehatan kedua itu tutup teman-teman, karena kesorean kan. Sebenarnya pengennya besokannya, tapi ternyata besokannya libur. Akhirnya lusanya atau hari Rabu kalau nggak salah gitu. Akhirnya hari Rabu aku coba lagi ke rumah sakit tersebut, dan setelah itu aku berkonsultasi lah ke dokter di rumah sakit kedua tersebut. Aku ceritakan permasalahanku seperti apa, kejiwaanku seperti apa, kesehatan mentalku seperti apa, dan dokter menyarankan aku untuk rawat inap teman-teman. Sebenarnya aku sudah menduga akan dirawat teman-teman, karena kan aku sudah konsultasi juga ke kakakku atau ke teman-temanku gitu. Tapi yang bikin kaget adalah kenapa harus sekarang gitu kan. Aku sempat mencoba menegosiasi dengan dokter tersebut, dan ternyata tidak bisa, dan harus saat itu juga. Ya sudah, aku mengikuti aja. Dan aku langsung dibawa ke UGD. Di UGD aku diobservasi dulu terhadap sama perawat sama tenaga medisnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Aku diobservasi tekanan darah, gula, dan sebagainya lah, sambil menunggu pemberkasan selesai gitu. Setelah itu pemberkasan selesai, aku barulah menuju ke rumah sakit besar atau fasilitas ketiga, fasilitas kesehatan terakhir kalau di BPJS. Dan ketika aku sampai sana, aku di UGD, aku di daftar dulu ya kan, data-datanya dikumpulkan dulu, terus juga diobservasi lagi, ditanya-tanya lagi tentang kenapa kok bisa seperti ini, kejiwaannya kenapa, lalu tensinya dikontrol juga, terus sempat disuntik juga untuk lebih rileks aja teman-teman. Setelah semua selesai, pemberkasan selesai, akhirnya aku masuk ke ruangan teman-teman. Dan di ruangan tersebut aku aku berpikirnya bahwa ruangan bangsa kejiwaan itu seburuk yang aku pikirkan pada saat itu, tapi ternyata tidak teman-teman. Bangsa kejiwaan di rumah sakit tersebut tuh luar biasa banget, manusiawi banget, dan perawatnya, dokternya itu sangat ramah sekali dan membantu aku untuk bisa survive dan bisa more kreatif gitu ya. Apalagi juga banyak juga teman-teman yang ternyata usianya nggak jauh beda dari aku,
dan mereka saling support teman-teman. Dan walaupun mereka punya permasalahan yang berbeda-beda, tetapi karena di satu ruangan yang sama, kami saling support. Bahkan kami bisa bercanda, kami bisa ketawa ketiwi, bisa melakukan banyak hal gitu ya. Dan itu di luar ekspektasiku teman-teman, karena di dalam pikiranku bangsa kejiwaan itu bangsa yang chaotic, yang dimana pasti banyaklah orang-orang yang dalam tanda kutip sudah luar biasa lah kejiwaannya, tapi ternyata enggak teman-teman. Mereka saling bantu, saling support, dan mereka bisa membuat aku gembira lagi, bisa membuat aku lebih tenang lagi gitu. Terus juga secara service rumah sakit tersebut luar biasa, menurutku makanannya enak, terus juga sangat menggugah selera juga sih teman-teman. Biasanya makanan rumah sakit itu kan hambar ya, tapi ini enggak teman-teman, tetap berasa menurutku ya, menurutku. Jadi teman-teman, siapapun kalian, kalau misalnya kalian itu ada permasalahan dalam batin kalian dan merasa bahwa jiwa kalian itu terganggu, alangkah baiknya coba langsung konsultasikan permasalahan kalian itu ke psikiater ataupun ke psikolog, karena mereka adalah orang yang profesional dan siap membantu kamu untuk bisa survive teman-teman. Tapi sebelum itu cobalah untuk konsultasikan atau ceritakan permasalahan hidup kalian ke keluarga dulu, atau bahkan ke pemuka agama kalian dulu, dan pikirkan dulu jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa. Dan jangan takut untuk dihujat, dihakimi ketika kamu dirawat atau ngobrol sama psikiater atau psikolog, ya karena mereka ahlinya gitu teman-teman. Dan terkadang kita tuh lebih aware terhadap kesehatan fisik kita, tapi kita tidak pernah aware terhadap kesehatan jiwa kita. Maka dari itu aku pengen kalian semua tuh aware terhadap kesehatan jiwa kalian juga gitu. Sadar atau tidak sadar, kita semua tuh pasti ada yang namanya kesehatan jiwa kita terganggu tuh pasti ada. Ya walaupun memang tidak seburuk yang lain misalnya, atau kalian menganggap bahwa itu tidak seburuk itu, tapi percayalah, apapun yang terjadi, buruk atau enggaknya permasalahan kalian, cobalah untuk konsultasikan ke psikolog ataupun psikiater, karena kamu nggak akan pernah tahu seberapa beratnya masalah kejiwaan kamu. Dan ketika misalnya seseorang, temanmu, saudaramu, atau siapapun orang terdekat kamu harus dirawat ke rumah sakit untuk membereskan jiwanya, janganlah kamu hujat, janganlah kamu hakimi, support mereka dan